Salam Indonesia. Anda menyaksikan seputar Bali terkini bersama saya Putu Gede Mahendra. Pemirsa, terkait dengan kembali meningkatnya aktivitas Gunung Agung, kita akan segera menghubungi reporter Gargita untuk mengetahui situasi terkini terkait peningkatan aktivitas Gunung Agung. Selamat pagi rekan Gargita. Ya, selamat pagi rekan dan juga pemirsa Bali TV. Ya, rekan Gargita, sampai saat ini di mana posisi Anda? Ya, rekan, saat ini saya sedang berada di pos pengamatan Gunung Api Agung Rendang, Karangasem, dan dapat saya informasikan bahwasanya dari sini terpantau sejak tadi pagi Gunung Agung mengeluarkan kabut asap asap yang begitu tebal, ketinggian mencapai 3.000 meter atau 3 meter. Tampak juga sejak pagi warga secara silih berganti berdatangan untuk melihat secara langsung fenomena alam yang erupsi Gunung Agung yang terjadi saat ini. Baik, rekan Gargita. Iya, rekan Gargita, sampai sejauh ini sudah ada peningkatan aktivitas apa lagi kah? Ada kegempaan lagi kah? Apa seperti apa kondisi terakhir tentang peningkatan status Gunung Agung ini, rekan Gargita? Ya, baik rekan, sebelumnya dapat saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya letusan ini kembali terjadi mulai kemarin sore, tepatnya pukul 17:20 WITA sore. Yang pertama diawali dengan letusan freatik, lalu terjadi lagi dua kali letusan, di mana letusan tersebut juga mengakibatkan adanya cahaya dari lava yang ada di kawah Gunung Agung. Dan terkait fenomena tersebut, tadi pagi pada pukul 4 dini hari, kami dengan awak media lain juga sudah sempat mewawancarai Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api dari Pusat Pelestarian Mitigasi Bencana Geologi, yaitu Bapak Gede Swantito. Dan berikut pernyataan beliau. Terjadi jam 17.20 WITA hari ini, hari kemarin ya, tanggal 25, sekarang tanggal 26. Kemudian diikuti oleh beberapa kali letusan, kira-kira ada 3 kali letusan ya. Kita tidak bisa lihat secara visual karena gelap. Dari pos ini kabut kita identifikasi melalui stasiun gempa yang ada di bagian utara, lereng utara di Desa Duku. Itu merekam gempa letusannya sebanyak 3 kali. Jadi 17.20 sampai terakhir sebelum jam 24. Nah, kemudian di antara itu kita bisa melihat beberapa foto yang disebarkan menunjukkan bahwa memang ada sinar api ya, sinar api yang cukup terang. Tim kita juga ke lapangan mengambil fotonya, dan memang itu memang sinar api yang dari kawah. Jadi hanya satu kemungkinan sinar api itu keluar oleh adanya lava yang keluar di dasar kawah ini. Jadi artinya erupsi ini sudah bisa dikatakan mamatik gitu ya. Walaupun mamatik, kita masih berharap bahwa lava yang keluar cukup encer dan tidak kental. Nah, kalau kental dia ini cukup berbahaya karena eksplosivitasnya. Baik rekan Gargita, terkait erupsi yang terjadi kemarin, apakah sudah mulai ada tanda-tanda masyarakat di sekitar Gunung Agung itu melakukan aktivitas pengungsian, rekan Gargita? Ya, memang untuk pengungsian sendiri sejak tadi malam sudah ada pergerakan dari masyarakat, utamanya yang ada di sekitar Desa Besakih. Pasalnya di Desa Besakih sendiri, hujan abu yang terjadi tadi malam intensitasnya cukup deras. Bahkan tidak hanya di Besakih, hujan abu juga sampai ke wilayah yang di bawahnya, yakni di Desa Pempatan hingga Desa Menange, Desa Nongan, Desa Petaban, bahkan di beberapa wilayah di Kelungkung juga sempat terjadi hujan abu. Sementara untuk pagi ini, arah dari kepulan asap di puncak gunung tampak menuju ke tenggara, sehingga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan juga dari BPMBG, untuk saat ini hujan abu berada di sekitar tenggara Gunung Agung seperti di wilayah Sidemen, Selat, dan sekitarnya. Rekan Gargita, terkait dengan adanya erupsi kemarin ini, apakah sudah ada tanda-tanda akan dilakukan penaikan level kembali ke Gunung Agung ke status awas, rekan Gargita? Baik, terkait
level atau status Gunung Agung sendiri dari BPMPG mengatakan bahwasanya masih akan mengadakan evaluasi, terus akan mengadakan evaluasi dan pemantauan, dan kenaikan level ke status awas kembali mungkin akan terjadi ketika sudah terjadi dentuman atau letusan yang lebih besar lagi. Namun kembali dari BPMPG sendiri berharap hal tersebut semoga tidak terjadi. Dan BPMPG sendiri tetap menghimbau untuk masyarakat yang berada tetap mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas pada zona yang sudah ditetapkan, zona berbahaya yang sudah ditetapkan, yakni pada radius 6 km dan sektoral 7,5 km. Rekan Gargita, sampai pagi ini apakah aktivitas masyarakat masih berjalan sesuai dengan aktivitas mereka sehari-hari atau seperti apa, rekan Gargita? Memang untuk yang di luar radius 6 km dan sektoral 7,5 km tersebut, masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, namun mereka juga mengaku bahwasanya tetap waspada dan karena memang kemungkinan akan adanya hujan abu bisa kembali terjadi, mereka sudah menyiapkan baik masker dan menutup ventilasi di rumah-rumah mereka, dan pada intinya mereka sudah menyiapkan antisipasi terbaik terkait erupsi Gunung Agung ini. Mungkin ada informasi tambahan lain yang ingin Anda sampaikan yang Anda dapatkan di lapangan, rekan Gargita? Ya, dan terkait adanya peningkatan aktivitas Gunung Agung kembali, terkait adanya erupsi Gunung Agung ini yang sudah mencapai kepulan asap 3.000 meter, yang apabila ditotalkan mencapai 6.000 meter dari atas permukaan laut, maka BPMPG yang sebelumnya menetapkan zona untuk penerbangan pesawat pada zona oranye atau dalam waspada dan masih bisa melaksanakan penerbangan, sekarang sudah ditetapkan pada zona merah, atau dengan kata lain sangat disarankan untuk tidak mengadakan penerbangan lagi. Namun sampai saat ini kami masih berusaha mengkonfirmasi juga bersama teman-teman awak media lain bagaimana otoritas bandara menindaklanjuti himbauan dari BPMPG tersebut. Baik, rekan Gargita, terima kasih untuk update informasi Anda terkait dengan peningkatan aktivitas dari Gunung Agung yang terjadi kemarin. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Kami akan kembali mengupdate informasi terkini terkait dengan meningkatnya kembali aktivitas Gunung Agung. Salam Indonesia.